Oke, langsung saja kita bahas laga penentuan di Liga Champions. Bayer Leverkusen bakal berhadapan dengan Villarreal, dan ini bakal jadi pertarungan yang sangat krusial. Yuk, kita bedah semua detailnya. Pertanyaan terbesarnya, tentu saja, siapa yang lebih butuh kemenangan ini? Karena, jujur aja, bagi salah satu dari mereka, ini adalah laga hidup dan mati. Nah, ini dia yang akan kita bedah. Kita akan lihat pertaruhannya, gimana performa kedua tim belakangan ini, siapa aja yang cedera, rekor pertemuan mereka, dan pastinya diakhiri dengan prediksi akhir. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu soal pertaruhannya. Sebenarnya apa sih arti pertandingan ini buat kedua klub? Jawabannya beda banget, kayak langit dan bumi. Buat Leverkusen, ini semua tentang tiket ke babak gugur. Mereka wajib menang. Sementara Villarreal, ya mereka udah tersingkir. Jadi cuma main demi harga diri aja. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua, performa. Gimana sih kondisi kedua tim ini jelang pertandingan penting ini? Kalau kita lihat 5 laga terakhir, kelihatan banget kalau keduanya lagi inkonsisten. Sama-sama dapat 2 kemenangan, tapi juga sama-sama menelan 3 kekalahan. Jadi soal momentum, bisa dibilang gak ada yang benar-benar unggul. Kalau kita persempit lagi ke laga domestik terakhir, Leverkusen berhasil menang tipis 1-0 atas Werder Bremen, sementara Villarreal justru kalah 0-2 dari Real Madrid. Dan ini nih yang paling kelihatan bedanya. Soal ancaman ke gawang lawan, Leverkusen punya 4 tembakan tepat sasaran, sedangkan Villarreal cuma 1. 4 kali lipat lebih banyak. Ini bisa jadi petunjuk penting loh. Performa bagus kan percuma kalau pemain kuncinya nggak bisa main, ya kan? Oke, sekarang mari kita intip siapa saja yang harus absen di laga ini. Dari kubu Leverkusen, mereka bakal kehilangan kiper utama mereka, Mark Flekken, dan juga pilar pertahanan penting, Edmund Tapsoba. Jelas ini bisa bikin lini belakang mereka sedikit goyah. Villarreal juga nggak kalah pusing. Bek andalan mereka, Juan Foyth, harus absen sampai akhir musim. Ditambah lagi Santiago Moreno kena skorsing. Pertahanan mereka juga bakal diuji habis-habisan. Oke, kalau lihat data performa dan cedera barusan, kayaknya udah jelas ya, Leverkusen bakal menang mudah. Tunggu dulu. Sejarah pertemuan kedua tim ini punya cerita yang sama sekali berbeda. Jadi, semua data sepertinya menunjukkan tim Jerman ini punya keunggulan telak. Tapi, apa benar begitu? Nah, ini dia faktanya. Coba lihat. Dari 4 kali pertemuan mereka di Eropa, Villarreal itu tidak pernah sekalipun kalah dari Leverkusen. 3 kali menang, sekali imbang. Luar biasa. Betul sekali, angkanya 0 besar. Leverkusen belum pernah menang lawan Villarreal di kompetisi Eropa. Jadi, meskipun performa mereka lagi turun, entah kenapa Villarreal ini sepertinya selalu punya cara buat ngalahin Leverkusen. Wah, sejarah ini bikin prediksi jadi makin sulit ya. Tapi tenang, ada satu faktor terakhir yang bisa jadi penentu, yaitu performa kandang lawan performa tandang. Dan disinilah ceritanya berbalik lagi. Stadion Bayer Arena milik Leverkusen itu ibarat benteng yang kokoh, apalagi lawan tim Spanyol. Sebaliknya, Villarreal punya rekor buruk banget kalau main tandang di Eropa, khususnya di Jerman. Coba bayangkan, saat main di kandang lawan tim Spanyol, Leverkusen itu produktif banget. Mereka berhasil mencetak 8 gol hanya dalam 3 pertandingan terakhir. Tajam! Kontrasnya luar biasa. Serangan Villarreal benar-benar tumpul kalau lagi main tandang di Eropa. 4 laga tandang terakhir, 0 gol. Sama sekali nggak bisa cetak gol. Jadi kalau kita kumpulin semua datanya, mulai dari performa, kondisi tim, sampai rekor kandang tandang, prediksi akhirnya adalah kemenangan 2-0 untuk tuan rumah, Bayer Leverkusen, yang bakal membawa mereka ke babak selanjutnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, akankah statistik dan performa kandang yang kuat berhasil mematahkan sejarah?
Atau justru kutukan Villarreal atas Leverkusen akan berlanjut dan kita akan melihat kejutan besar? Wah, kita lihat saja nanti di lapangan.